Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Umar Atmojo Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan menggambar wayang. Dalam menggambar wayang, peralatan yang biasa saya gunakan ini ada pensil. Saya lebih suka menggunakan pensil kayu seperti ini, dan ini sambungannya. Jadi kalau pensilnya semakin pendek, kita sambung gitu. Tentu karena pensil kayu ada rautannya. Kenapa saya suka menggunakan pensil kayu? Ya karena menurut saya nggak mudah patah. Kalau pakai pensil matic itu mudah patah. Ini pensil rautan. Kalau pendek kayak gini kurang kurang nyaman, sehingga saya sambung gini untuk ngirit. Ya ini sambungan. Terus penghapus, karena gambar itu sering banget ini keliru lah, kurang pas tepatnya. Penghapus. Terus jangka, pen drawing, saya suka pakai yang 0,7, 0,5 juga enggak masalah. Yang penting adalah lancar, nggak mandek mayung gitu. Karena kalau sudah sketsanya itu sudah jadi dan kita mau tindih secara permanen dengan pen ini, setiap goresan itu kalau bisa nggak mbaleni, istilahnya nggak mengulang, karena kalau mengulang nanti rasanya itu beda. Jadi walaupun wujud wayang masih sketsa atau masih gambar corean, tapi kalau bagus itu ya gimana ya, karakter wayangnya itu lebih nges gitu, lebih pas gitu, lebih sesuai. Terus tentu ada penggaris ini gitu. Nah, kalau pada video-video sebelumnya yang saya tampilkan dari kertas kosong, kita gambar pakai pensil, kemudian kita permanenkan pakai pen. Namun pada kesempatan kali ini sketsa dengan pensilnya saya kira udah selesai, tidak terdokumentasi. Ya, karena seringkali dalam hal menggambar itu saya itu ya sesukanya itu dalam artian tuh nggak ngoyo. Karena kalau gambar wayang itu terlalu dipaksa, 1 jam harus jadi gini, ya bisa aja jadi gambar, tapi ya mohon maaf, dari sisi rasa itu menurut saya kadang itu belum tentu kena. Karena pada saat menggambar itu supaya karakter si wayang itu wujud gambarnya itu sesuai dengan karakter wayang itu, ya kita harus sayangnya itu sebagai penggambar harus menghayati karakter wayang itu. Jadi misalnya lagi asing gambar wayang buto yang galak, tiba-tiba berubah ke wayang alusan kayak wayang Janoko gitu, ya jadi gambar, cuma rasanya beda gitu. Dan tahap dengan pensil sketsa itu bisa lama, karena saya berusaha untuk memasukkan falsafah sebisa mungkin ke dalam wujud gambar itu. Sebagai contoh, pada kesempatan kali ini tokoh wayang namanya Raden Sasi Kirono. Sasi Kirono itu anak Gatotkaca. Jadi Sasi Kirono itu anak Gatotkaca. Tentu dedeke itu kayak Gatotkaca sekilas. Ya mirip Gatotkaca, dan ukurannya ini seukuran, ya hampir sama dengan ukuran Gatotkaca. Jadi kalau di Simping itu ya di sekitaran Gatotkaca, Antareja, Gondomono, di sekitaran itu. Namun demikian, saya berusaha untuk bedakan.
Oh ya, sebelumnya di Instagram Umar Atmojo, teman-teman juga ada yang bertanya, saya gambarnya itu pakai kertas apa? Saya sebenarnya tidak ada kertas khusus ataupun apa, cuma umumnya saya menggunakan kertas Manila. Ini kertas Manila. Kertas Manila satu lembar utuh itu sekitar ukurannya itu 60 kali 85 mungkin, sekitaran itu. 60 kali 85 cm. Kalau untuk wayang ukuran gini, wayang gagahan ini kayak ukuran Gatotkaca, terus Gondomono, Anoman, seukuran sekitaran itu kertas Manilanya saya bagi dua. Jadi saya bagi dua, ini kan tinggi wayangnya ya seukuran itu, jadi kertas Manila bagi dua. Namun kalau gambar wayang Duryudono, terus Bratasena Werkudara dan sekitarannya itu, Bathara Bayu itu, ini nggak cukup kalau bagi dua, jadi satu kertas Manila itu secara utuh. Itu. Misal Buto Raton juga, Buto Patian juga, ini nggak bisa setengah kertas ini, nggak bisa. Tapi kalau Buto Begal kayak bangsanya Buto Punuk, Pragalbo, ya cukup, cuma ngepas banget. Karena ini wayangnya Sasi Kirono ya segini ini, jadi kertas Manila dibagi dua. Itu. Kalau wayang Putren ini kertas Manila dibagi 4 ini ya cukup. Kalau wayang Janaka enggak cukup, ya segini ini kertasnya sama. Ya kertas itu jangan terlalu mepet-mepet banget supaya supaya leluasa. Karena dalam menggambar wayang itu saya berusaha gambar itu utuh, termasuk tangannya, posisi tangan, apakah ini mualang kerik atau lurus semua atau bagaimana, itu saya gambar supaya cakrak tidaknya wayang itu dari sisi gambar itu sudah nampak. Karena sketsa ini kan menjadi acuan nanti teman-teman penatah di dalam menatah wayang ini. Jadi wayang yang saya gambar ini untuk koleksi pribadi dan ukurannya ya ukuran umumnya wayang-wayang yang biasa dipakai di dalam dunia pedalangan. Jadi Sasi Kirono ini wondonya itu ya mirip Gatotkaca, cuma lebih ke arah saya miripkan kakeknya yaitu Werkudara. Jadi cuma di sini saya tampilkan agak longok, lebih ndangak gitu. Kalau Gatotkaca ndangak itu misalnya kayak Gatotkaca Tatit gitu, ndangak, ini ndangak supaya menampakkan ketangkasan karena ini tokoh muda yang hebat. Jadi wajahnya ya mirip Bimo, pakai pupuk emas. Terus sumpingnya ini ya kayak Bimo, kayak kakeknya, juga anting-antingnya juga. Namun di sini untuk godeknya, hati-hatinya ini saya buat seperti ini. Ini saya terinspirasi dari wayang Gatotkaca Gandrung. Jadi kalau tokoh Gatotkaca Wondo Gandrung itu ini nanti ada tatahan atau motif ini di depan telinga ini, di telinganya ini. Kenapa ini Sasi Kirono saya buat ini? Karena saya teringat lakon Gatotkaca Gandrung, kisah Gatotkaca dan Pergiwo, ya orang tuanya Sasi Kirono ini. Jadi pakai ini. Kemudian ya Praban karena dia juga merupakan raja penerus bapaknya Gatotkaca, Ratu Prenggondani di era Prabu Parikesit itu. Cuma kalau Gatotkaca itu di gelung sini nih kan pakai Garuda Mungkur. Lah ini enggak pakai. Terus Gatotkaca itu pakai jamang susun. Di sini enggak pakai. Jadi ya kepalanya irah-irahannya itu lebih condong ke Werkudara. Nah, pakai Praban. Terus kalungnya saya pakai kalung ulur seperti ini. Kadang ada juga yang menggunakan kalung nanggalan kayak kalungnya Permadi gitu, ada, enggak masalah.
Jadi ini pakai Probo, pakai Praban gini. Nah, karena ini merupakan tokoh muda, cucu Pandowo, jadi ini cucu Pandowo. Jadi sandangan bawah ini nggak saya buat seperti sandangan Gatotkaca, enggak, tapi sandangannya putaran seperti ini. Jadi seperti sandangannya Abimanyu, terus kayak sandangannya Sumitro, kayak sandangan wayang-wayang Bambangan, tapi yang jangkah seperti ini. Gitu. Tuh seperti ini. Nah, pada saat nyorek ini ya saya tidak membatasi harus jadi kapan. Jadi ini sesenggangnya, dan ini sudah jadi, dan kita tinggal finishing dengan pen ini. Oh iya, jangka ini saya gunanya biasanya saya pakai untuk ini pundak inilah, sambung-sambungan tangan ini kan saya jangka gini, supaya sama ini. Terus ciri khas wayang gambaran saya, salah satunya adalah besarnya ini, dan kaki ini yang sebelah sini ini juga mirip gitu. Jadi juga saya jongkok gini, nah, mirip kan? Nah, sini juga mirip kakinya. Nah, apalagi kalau wayang buto. Nah, ini ciri-ciri wayang saya. Jadi kalau saya gambar, ininya pun juga saya jangka dengan ukuran sama dengan ini. Menurut saya itu kok proporsinya kok ya pas gitu. Kok ya, jadi saya nggak ngasal. Terus antara kaki depan ini sama belakang ini bentuknya beda. Jadi nggak belakang sama depan ini sama. Kalau sini lebih bunder, kalau ini lebih lancip gitu. Belakang lebih lancip, depan lebih bunder. Nah, terus di dalam ini garis palemahan ini dengan keroncong, tali keroncong ini ada jarak ini. Saya tidak begitu suka yang mepet itu, karena kok kakinya nggak kelihatan apa ya, gimana ya, nggak kelihatan apa ya, apa istilahnya, rincing gitu. Jadi kayak makso gitu ya. Ini pasti umumnya wayang saya ini ada jarak, walaupun itu wayang buto gede. Apalagi kalau wayang buto gede itu sini kaki depan sini ya pasti saya jongkok, jadi bunder gitu, supaya ya bagus saja. Terus di dalam menggambar wayang juga yang saya rasakan, karena gambar wayang apapun itu bisa dikatakan sama, juga bisa dikatakan tidak, karena condongnya leher, terus panjangnya leher, sudut pundak, apakah ini lurus gini ataukah agak condong ke sini atau naik gini, ini sangat dipengaruhi oleh wondonya ini wayang. Jadi kalau wayang itu misalnya ini wondonya itu lebih dingkluk, pundak belakang itu lebih pas jika posisinya lebih tinggi dikit daripada pundak depan, jadi agak miring gini. Kalau wayangnya agak dingkluk. Tapi kalau wayangnya ndangak, longok, nah ini kebalikannya gini. Jadi rasanya itu beda gitu. Kalau jadi nggak sembarangan lurus. Nah, jadi penggaris ini ya digunakan garis gini, ya ini lurus. Cuma kalau wayangnya misalnya ini wondonya itu dingkluk, wondonya itu lurus, ini biasanya untuk gambar saya ini agak yang atas ini agak naik gitu. Tapi kalau wondonya ndangak lagi, ini kayak gini. Jadi wayangnya kelihatan lebih gimana? Nah, lebih pas menurut saya. Ini selera saya ya. Mohon maaf, selera beda-beda. Cuma selera saya begitu. Terus ini kalung ulur ini, tengah ini dengan ini nih simetri ini dari sini. Simetri. Ya dikira-kira saja. Nah, dikira-kira saja. Terus bagaimana setiap bagian itu tidak tumpang tindih secara sehingga mematikan yang lain. Gimana setiap bagian itu selalu punya ruang yang menampakkannya. Jadi
Misalnya ini sembulian ini, ya ini bagaimana dia tidak terlalu salipan dengan kaki ini. Jadi kalau saya menggambar sembulian itu biasanya saya pakai garis ruas tengah ini, terus ya incer tengah ini, as tengah ini untuk titikan ini, sudut ini, tengah ini. Nah, gambar pensil itu untuk arah-arah lah. Jadi belum tentu nanti pada saat saya pena itu saya ngikutin pensilnya itu belum tentu, tapi setidaknya dengan adanya pakai pensil dulu itu ada arah-arah gitu. Nah, terus semua kapangan atau detek itu bagus, tapi kalau wondonya itu kurang pas, itu ya gimana ya, kurang gitu. Nah, jadi utamanya bentuk bibir gini, gimana ya? Saya sulit menjelaskan, cuma saya bisa merasakan pasnya gimana. Terus juga ulat-ulatan ini kan ulat-ulatan. Nah, jadi sebisa mungkin wayang itu walaupun masih wujud gambar, tapi sudah kelihatan enak tidaknya. Nah, karena menggunakan kertas manila, maka satu kertas ini kadang ya baliknya itu sudah saya pakai untuk gambar wayang juga. Jadi satu kertas itu bolak-balik. Nah, itu kan tidak masalah, wong ini kan hanya sebagai master desain untuk di copy di kulit untuk ditata. Ini baliknya juga sudah ada gambarnya. Ini gambar wayang sabrangan jenis kongso prenges seperti ini. Nah, ini ada gambarnya. Nah, ini kan ya mirip Gatot Kaca deteknya, cuma dia lebih gede gitu, lebih gede. Nah, ini mengapa ada yang saya stabilo gini? Ya ini sebenarnya malas gambar saja. Jadi kalau menatahkan itu, oh ini yang gelungnya itu gelung seperti ini, ada yang gelung kayak Jayadratha, ada yang gelung kayak Gatot Kaca gitu, sehingga nggak perlu gambar lagi supaya ukuran wayangnya sama, sehingga pada saat disimping itu lebih ribik, lebih seragam gitu. Terus ada yang pakai rambut ngure ini, ada yang enggak, jadi prabannya kelihatan utuh gitu, sehingga udah saya ancer-anceri seperti ini gitu. Nah, praban itu harus kelihatan apa ya, jangan terlalu kecil juga jangan terlalu gede, jadi kelihatan gimana pasnya gitu. Nah, kadang untuk wayang sabrangan itu agak sulit, sehingga untuk menutupi kekurangan itu langsung di sini pakai rambut gitu. Jadi pakai rambut supaya prabannya yang kecil itu ya tertutupi lah. Utamanya untuk wayang Hamso, kongso prenges gini yang duangak itu karena gelungnya itu ndeglak gitu, karena wajahnya ndangak, sehingga prabannya itu kadang ciut, sehingga kasih rambut gitu. Ya itu kreativitas saja. Cuma kalau membuat wayang, gambar wayang, saya usahakan kalau praban itu nggak pakai rambut dulu, sebab jika nggak pakai rambut itu kelihatan bagus, ditambahi rambut pun nggak masalah. Cuma kalau gambar itu sudah ada rambutnya dulu, rambut ngore gini, terus dibuat blak itu dibuat tanpa rambut, belum tentu bagus. Karena kadang-kadang nggak proporsional, tali prabane ini kemajon gitu, sehingga bersinggungan dengan kalung ini. Ya, ada yang seperti itu, utamanya untuk wayang-wayang Buto Raton kayak Kumbakarna gitu. Tuh. Nah, terus juga lemune badan itu juga ngaruh, terus jangkahnya gimana, wayang lemu tapi juga kelihatan tetap gagah, tetap jangkah gitu. Ini baliknya, karena untuk anggap aja ngirit kertas lah. Jadi ngirit kertas, baliknya ini wayang Sasi Kirana ini ukurannya kan nggak segede tadi. Kalau tadi kan hampir penuh ini. Jadi kalau yang tadi itu kan ini di kaki ini kan
hampir full ini. Nah, ini ujung ke ujung kan full. Kalau Sasi Kirono kan nggak sampai gitu. Nah, oke, kita lanjut, kita finalisasi ini Sasi Kirono ini dengan bolpen. Nah, ini kepalanya sudah, kita lanjut ke badannya. Maaf, pensilnya gelinding. Jadi kalau gambar wayang itu posisi wayangnya ya putar-putar kan. Nah, ini kalung ulur. Isiannya itu saya nggak biasa gambar, itu kan ngikutin tatahan aja nanti. Jadi di dalam mencoret wayang tuh ya garis-garis utamanya saja. Ini kinjengan. Kita gambar kinjengannya. Nah, gini. Nah, di sini sabuk cindi. Nah, ini. Kan kalau gini kan enak karena udah sketsanya itu di pensil udah, jadi udah tinggal finishing aja. Nah, ini Sasi Kirono itu ya bisa mabur seperti bapaknya Gatotkaca. Dan pada saat pemerintahan Prabu Parikesit, Ratu Hastinapura setelah era Bharatayuddha, ini termasuk senopati. Nah, kakaknya dia yang anak Antareja itu namanya Danurwendra. Itu menjadi patih. Itu menjadi patih Njaba. Kalau patih Njero itu cucunya Kresna, anaknya Samba, namanya Druwara. Nah, itu agak beda, ada Druwara, ada Drupara. Kalau Drupara itu pendeta yaksa atau ya tokoh yang antagonis di zamannya itu muncul itu di lakon Rabine Sakri atau Laire Para Sora. Nah, itu ada itu Drupara. Tapi kalau anaknya Samba itu namanya Dwara. Nama wayang itu banyak sih yang mirip-mirip gitu. Nah, kalau sini ya saya garis saja. Jadi lengkungnya itu setelah ini, setelah peraban lengkung itu. Ini kalau nggak dijangka kan nanti nggak sama, jadi ya dijangka gitu, dijongko. Ini. Kalau detail isen-isennya nanti ini ya yang ngikutin pola tatahan umumnya.
Cuma nggak saya gambar, yang saya gambar itu batas-batas utamanya saja. Oh ya, ini kan saya garis ini. Untuk supaya sembuliannya itu titik tengahnya ini apa ya, lebih pas. Nah, ini juga kalau wayang sandangan Bambangan antara ini dengan ini ada jarak. Ini salah satu juga gambar kesukaan saya itu gitu. Ini kan ada jarak, jadi nggak mepet. Menurut saya kok lebih apa ya? Lebih enak aja, senang. Semua itu selera. Nah, gini. Nah, biasanya ini kadang itu lurus gitu. Kalau saya ini agak saya belokkan ini supaya apa ya? Enak dilihat, luas sama kaki. Jadi nggak ini lurus kayak garisan itu enggak kalau saya. Jadi saya buat yang agak melengkung dikit di sini. Nah, ya memang itu nggak terlalu signifikan ya, cuma ya kembali ke selera ya. Lakon tentang Sasi Kirono ini tidak terlalu banyak karena pertunjukan-pertunjukan wayang yang digelar di kita itu kan lakon-lakonnya itu kan lebih banyak menampilkan seputaran Pandowo, khususnya era sebelum Bharatayuddha, sehingga yang setelah Bharatayuddha itu kan kurang begitu banyak digelar. Ya ada pagelaran itu, cuma jarang, sehingga tokoh Sasi Kirono ini juga nggak sering-sering muncul. Misalnya kalau di lakon Pandowo Mukso gitu ya bisa munculin waktu Pandowo itu puter pujo. Ini muncul loh Pak ini. Wataknya tokoh ini nggak beda jauh sama bapaknya Gatotkaca, jadi ya satrio pengpengan. Nah ini kan lurus yang sini gitu. Nah ini kan supaya ada kancingan ini. Nah itu nih. Terus Terus jarak antara probo dengan sembulian ini ya harus lumayan ini. Ada jarak ini dengan sandangan ini nih. Ini kalau terlalu mepet ya wayangnya kelihatan nggak bagus lah, kelihatan sengkek. Nah.
Jadi kalau menggambar itu ya harus sabar. Kalau tergesa-gesa juga buat apa? Daripada nanti jadinya kurang pas. Jadi yang penting nih jadinya pas, karena kalau gambarnya ini nanti nggak pas terus di note di tataan kan jadi terus menerus nanti tidak pasnya. Ya, ini. Jadi ini saya taruh tengah gini supaya ini kelihatan nampak lubang. Nah ini jarinya gini kan. Jadi kalau ditata ini kan lubang nih. Jadi supaya kelihatan masing-masing setiap bagian itu punya ruangnya sendiri-sendiri, nggak ketutup gitu. Jadi kadang-kadang ada yang gambarnya langsung bablaskan sini-sini sehingga kakinya itu kayak ketutup ini. Nah, kalau saya usahakan untuk tiap bagian itu punya ruangnya sendiri-sendiri. Kalaupun ada singgungan-singgungan itu ya seminim mungkin. Nah, gitu. Ini talinya saya buat, tali keroncongnya saya buat 1 susun. Kalau Gathotkaca itu kan umumnya 2 susun. Nah ini tadi yang di jongkok, kan kalau gini kan lebih ini. Gitu. Kan bisa jongkok sama dengan ini tadi. Nah, kemudian kakinya. Kukunya ya, kuku jari kaki ya gambar sehingga kakinya lebih. Nah saya suka bentuk kaki yang ngipas seperti ini. Saya terinspirasi dari wayang Gagrak Jogja gitu. Kok kakinya menurut saya kok pas ngipas gitu. Saya senang. Nah, tuh. Nah, sekarang kaki belakang. Ya, mohon maaf ya kalau gambar kertasnya tuh sering diputer-puter. Nah, saya tadi sampaikan suka pakai drawing pen. Walaupun sebenarnya kalau pakai drawing pen ini kan boros juga ya. Boros dalam artian cepat habis. Juga banyak pen yang harganya lebih murah dari ini. Namun kenapa saya kok suka masih
seneng pakai ini karena apa? Karena sekali gores itu nggak mindo gaweni gitu loh. Jadi kan kalau mindo gaweni itu nggak ada, kadang-kadang tuh utamanya ke wondo yang garap wondo itu. Kalau di pindo gaweni itu waduh jadinya kurang pas gitu apa ya, nggak kecekel itu karakter wayangnya. Sebisa mungkin itu wayang itu walaupun menang itu udah kelihatan karakternya, karena wayang itu kan gambar karakter. Oh, ini karakternya gimana, kendel, gagah, perwiro atau pengecut kayak Kartomarmo misalnya ya. Jadi di gambar itu sebisa mungkin sudah kelihatan karakternya. Tuh. Terus garis ini. Nah, kemudian, nah ini. Nah ini ada jarak ini antara tali keroncong kaki depan dengan palem mahan garis atas. Ini ada jarak ini. Itu. Gambar wayang itu kan macam-macam ya tekniknya. Ada yang umumnya juga, ada yang gambar dari internet gitu, di-download, kemudian di-print, di-fotokopi gitu. Kan banyak itu foto-foto atau sketsa yang bagus-bagus gitu. Banyak yang seperti itu. Mak kalau wayang-wayang saya gambar lawaran gitu ya, sak rupan-rupan. Kalau misalnya pakai fotokopian yang seperti itu, gambar dari internet gitu, kadang untuk selera saya itu karakter wayangnya nggak kecekel gitu. Jadi ya sebisa-bisanya saya untuk ya gambar sak rupan-rupan, toh juga nggak dikejar target. Jadi ya saya telatenin gitu, toh juga wayangnya juga untuk wayang-wayang sendiri. Nah, ini tadi yang saya sebut nggak terlalu tumpang tindih, tapi ya memang ada tumpang tindih dikit, cuma nampak sembulian dan kaki itu masing-masing itu punya ruang yang cukup lah. Gitu. Ini. Nah, kemudian yang kedua, ini jarak antara ini ya sebisa mungkin mencukupi jaraknya, nggak terlalu mepet gitu. Ini kan garis ini. Kita lakukan ada garis bantu. Ini kasih kancingan ini. Kancingan ini ya macam-macam, ada yang cuma bunder saja, tidak masalah.
Cuma kalau wayang-wayang saya kancingan ini sama kancingan gelung ini nggak bunder ya, bentuknya seperti ini. Nggak masalah itu. Itu hanya aksesoris-aksesoris tambahan yang tidak terlalu prinsip lah. Nah ini sekarang yang depan. Ya kasih garis bantu gini. Nah, suketan. Nah, terus satunya tempuk dengan keroncong yang belakang. Nah, ini kan posisi di sini. Nah, ini kalau ini kemajuan salipan nama ini kan kurang bagus. Jadi saya posisikan di sini. Nah, ini gitu. Sehingga ini sama ini kan punya ruang yang mencukupi. Nah, ini nggak perlu ada kancingan karena ya ini sudah mepet dengan ini. Nah, terus kita kasih garis bantu gini. Nah. Gini, secara keseluruhan ini sudah, dan tinggal tangannya. Nah, mengenai tangan lengan bawah dan lengan atas itu panjang lengan bawah. Ini contoh nih. Jadi kalau saya buat lengan itu saya garis dulu asnya atau tengahnya. Misalnya dari titik ini sama titik ini kan 13,5 cm nih. Terus ini saya tambah ini pas bengkokan. Ini 13,5-nya kan pas di sini. Nah, ini ada tambahan. Jadi supaya tangan wayang itu pas nekuk sini, misalnya tangan wayang itu ketawa, epek-epek itu bisa pas di mulut dengan baik. Nah, terus pas beloknya epek-epek ini dengan keroncong ini, dengan bagian sisi atas keroncong ini ya sejajar apa ya, sini. Karena kalau tangan wayang itu terlalu panjang, menurut saya kalau dilihat dari balik kelir, mohon maaf, ini kembali lagi ke selera, bukan benar atau salah, ini selera aja. Kalau tangannya itu kepanjangan dan wayang dilihat dari balik kelir, kadang bayangan epek-epek tangan ini bisa sama dengan kaki, atau kadang di bawahnya kaki, sehingga kalau dilihat dari balik layar dari baliknya dalang itu, baliknya wayang itu dilihat bayangannya itu kok aneh gitulah. Oh. Nah, kalau tangannya ukurannya sekian dilihat dari balik layar ini biasanya bayangannya selalu di atas kaki sehingga nggak aneh. Loh, apa ada wayang yang tangannya itu panjangnya sampai melebihi kaki? Ada, itu Buto Ngalengko, itu ada. Tuh, Buto di kalau lakon Romo Gandrung atau Sinto diculik itu ada, itu Buto yang tangannya kelewat panjang. Dah. Nah, ini jadi epek-epek ini sini. Nah, nih.
Biasanya sini saya titik, saya suka, nah lubang aninya di titik sini. Ya balik lagi selera, ada yang suka ditaruh di sini, enggak masalah. Nah kalau taruh di sini tuh kok apa ya? Pengalaman saya pegang wayang itu kok nyaman aja daripada ditaruh di sini. Nah ini jarinya. Terus piko alih-alih gini aja. Nah ini udah, kemudian nih gelang. Nih ya, terus garis, ini kan garisnya lurus. Nah juga garis lurus. Nah cuma sini sama sini beda ukurannya, sini lebih gede. Nah sini tengah juga mengecil, jadi nggak sama ukurannya. Itu kalau wayang ini tangannya sejajar semua ya jelek, nggak luwes ya. Tapi kembali lagi ke selera ya. Nah ini umumnya corekan wayang yang untuk ditatahkan itu kadang tangannya digambar terpisah, nggak nyambung seperti ini. Tapi kalau saya suka gambar nyambung gini, yang jadi posisi wayang itu tangannya udah kelihatan ya kalau disambung jadi kayak gini. Nah kalau ini saya nggak pakai garisan karena ini garisnya melengkung gini, jadi ya gini. Nah ini, jadi tengah ini mengecil. Bunderan ini sama ini biasanya saya buat sama ukurannya, ukuran diameternya itu sama. Nah ini tinggal tangan belakang, yang ini tangan belakang. Biasanya tangan belakang itu lebih panjang dikit daripada tangan depan. Jadi supaya kalau ngapur rancang itu lebih luwes. Nih. Nah, tuh. Nih, garis. Nah, nih.
Nih, lengan atas bagian belakang. Wayang itu kan nggak ada kanan kiri, adanya tangan depan, tangan belakang gitu. Kalau manusia kan kanan kiri, kalau wayang tangan kanan tangan kiri, kalau wayang nggak ada tangan kanan, adanya ya tangan depan tangan belakang. Nah ini. Biasanya kalau saya natahkan gitu, blaknya disuwun sama teman-teman penatah, ya saya kasihkan ya. Syaratnya 2. Kalau blak saya diminta 1, syaratnya jangan dibakar. Ngurup-rup geni, kalau cuma dibuang aja, ya sudah balikin ke saya simpen aja. Maneman soalnya. Yang kedua, jika ada yang suka dan mau membutuhkan misalnya untuk meniru blak itu, ya diperkenankan gitu. Gitu ya, dengan demikian saya kasihkan. Ini tokoh Raden Sasi Kirono, putra Gatotkaca. Udah tergambar. Nah, terus ya napak tilas, saya tanda tangani. Nah, namanya wayang Sasi Kirono. Kemudian saya stempel. Ya, ini stempel saya, stempel di palemahan ini. Mar. Nah ini kan ada jejak-jejak pensil, ya bisa dihapus. Kemudian setidaknya dengan gambar seperti ini bisa membantu teman-teman penatah untuk setidaknya tidak terlalu repot lah, sehingga dalam menatah ya ada arah-arah ini dari gambar ini. Itu. Ya gini. Kalau lunglungan di dalam probo, saya nggak biasa gambar. Maksudnya nggak saya gambar, udah gitu ngikutin nanti tatahan. Kalaupun digambar nanti ya juga belum tentu dinut, karena garisan tangan sama arah tatah itu kan juga belum tentu sama. Ya setidaknya arah-arah utamanya aja yang harus tergambar. Kalau kumis ini ya bisa digambar ya bisa enggak. Ini ulat-ulatan ini. Ini bisa digambar bisa enggak. Nah, ini. Tapi ya, saya kira gini aja udah cukup lah untuk teman-teman penatah bisa menatah wayang Sasi Kirono ya. Nah, seperti ini gambarnya jadinya. Ya, sak rupan-rupan. Ya, jadi-jadilah sak rupan-rupan.
Peralatannya ya pen, pensil, penggaris, penghapus, jangka ini. Alhamdulillah. Raja Pringgondani Raden Sasi Kirana. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya, saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat atau salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga perlu banyak belajar lagi, karena wayang itu semakin dipelajari, rasanya kok nggak ada habisnya. Dan gambar wayang juga perlu waktu, proses lama. Ini tadi kan corekan aja udah, sketsa pensil udah jadi, dan ini tinggal ngikutin aja udah memakan waktu yang relatif lama. Namun ya enggak apa-apa, kalau hasilnya bagus kan memuaskan. Demikian, terima kasih. Terus ikuti channel kami, Umar Atmojo Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.